Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan kesehatan untuk bertemu dengan Ramadan lagi yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa selama 30 hari telah kita lakukan. Ada pelajaran yang perlu kita renungkan. Saat memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana kita telah melakukan banyak puasa, bukan hanya dosa kita yang terbekat, bukan hanya kesalahan-kesalahan kita yang terbakar dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sisa-sisa lemak energi di tubuh kita juga itu terbakar. Sehingga puasa akhir Ramadan yang kita rasakan adalah sangat melelahkan. Rasa lapar tidak seperti biasanya, rasa dahaga juga demikian beratnya. Kita lapar, namun perlu diingat bahwa manakala berkumandang adzan maghrib, kesengsaraan lapar dan dahaga itu akan terobati karena kita berpuasa. Ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa saudara-saudara kita yang kekurangan, orang-orang yang miskin merasakan lapar dan dahaga yang sesungguhnya. Mereka lapar bukan berpuasa karena mereka tidak berkecukupan rezeki. Inilah yang bisa menggugah hati kita setelah kita merasakan sendiri bagaimana rasa orang yang lapar, rasa orang yang haus, dan itu dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin. Setelah kita merasakan, ada timbul rasa kasih sayang. Sebab hakikatnya bahwa orang yang saling mengasihi, qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Bahkan ada suatu kisah Abdullah bin Mubarak sewaktu menunaikan ibadah haji. Setelah kegiatannya melakukan sa'i dan tawaf, waktu tawaf ia lelah istirahat dan bermimpi dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi Rasulullah mengatakan, "Ya Mubarak, carilah si Bahram, sampaikan salamku dan aku telah ridho." Mimpi itu diulang berkali-kali sampai 3 kali, sehingga Mubarak berkesimpulan bahwa ini bukan hanya sekedar mimpi, tapi ini amanat dari Rasulullah SAW. Setelah sepulangnya menunaikan ibadah haji, dicarilah Bahram al-Majusi tersebut dan ketemu. Setelah ketemu, yang membuat Abdullah bin Mubarak tercengang bahwa Bahram al-Majusi ini adalah bukan orang baik-baik. Mereka ahli meninggalkan agama karena Majusi, mereka bukan muslim melainkan penyembah api. Begitu bejat orangnya sehingga ketika ia mempunyai seorang putri yang cantik, dinikahi sendiri dengan dirayakan 7 hari 7 malam, disediakan minuman keras yang gratis. Bahkan usahanya adalah melipat gandakan pinjaman. Namun di sisi lain, sewaktu ia mencurigai asisten rumah tangganya yang riba-ribi, ia tergerak hatinya untuk mengikutinya. Setelah diikuti sampai ke rumah, dilihatnya anak-anak kecil yang kelaparan. Ibunya itu sambat, matur dumateng Allah, "Ya Allah, di majikanku banyak makanan, tapi aku mau minta tolong pada majikanku Bahram. Aku malu karena ia adalah musuhmu penyembah api." Melihat yang demikian ini, hati Bahram al-Majusi tergerak sehingga ia pulang dan mengambil makanan dan dihidangkan kepada anak-anak kecil yang beberapa hari tidak makan. Inilah yang membuat Allah ridho dan Rasulullah SAW menitipkan salamnya. Ia seorang Majusi karena ia melakukan sesuatu bertepatan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengampuni segala dosa-dosanya.
Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, masih besar dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Yahya alaihissalam berpapakan dengan iblis. Nabi Yahya mengatakan, "Ya iblis, siapa temanmu dan siapa lawanmu?" Dengan tegas iblis menjawab, "Kawanku adalah orang-orang yang soleh, tapi medit, tapi bakhil. Sedangkan musuh iblis adalah orang-orang yang fasik." Fasik dalam artian ia beriman tapi sering meninggalkan kaidah-kaidah agama. Ia berkelakuan buruk tapi ia dermawan. Orang yang dermawan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khotbah singkat kami ini semoga dapat menggugah hati kita sekalian. Kita bisa saling menyayangi, saling merasakan bagaimana penderitaan orang miskin sehingga timbul untuk saling membantu. Semoga Allah merahmati kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-hakim wa taqabbal Allahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.